Ngeri Persija bakal datang pemain diaspora. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jakarta, yaitu Persija Jakarta, yang selangkah lagi akan kedatangan dua pemain baru. Dan gak tanggung-tanggung, kedua pemain tersebut berlabel pemain diaspora. Wow, gile, ngeri. Di saat rame ya tentang isu-isu pemain sepak bola, ya khususnya pemain timnas yang bermain di luar negeri yang akan bermain di Indonesia, banyak pro dan kontra dan bingung klub mana kira-kira akan mendapatkan jasa mereka. Ternyata sudah mulai memasuki titik terang. Ya, ini ramai sekali berita yang menyebutkan bahwasanya Persija bakal mendapatkan dua pemain yang sangat-sangat berkelas, grade A-nya timnas. Nah, ini amalan apa nih yang dibuat Persija sehingga mereka bisa mendapatkan dua pemain berkualitas? Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan itu, kita masuk dulu kepada indikasi-indikasi asik. Atau mungkin bisa kita bilang tentang penyebab kenapa aku bisa bilang Persija bakal kedatangan dua pemain diaspora. Sebelumnya memang ada dari ketum ya, Bang Diki Sumarno ya, yang mana dia diundang sama Bung Binder. Di situ nyampaikan bahwasanya kalau nggak ada halangan ya, sekarang Persija udah lagi nego dengan dua pemain diaspora dan tinggal menunggu waktu, kan gitu kata dia. Nah, sebelumnya juga Mauricio Souza, pelatih daripada Persija Jakarta yang menggantikan Carlos Peña, di sini dia ditanya sama seorang wartawan ya, perihal tentang Tom Hai. Karena ini kan ramai kali kemarin itu berita Tom Hai mau main ke Liga Indonesia dan Persija kandidat terkuat yang akan mendapatkan jasa Tom Hai. Jadi Tom Hai dan Jordi Amat, ini dua pemain langsung yang betul-betul kayaknya udah tinggal 90% lah kalau pikiran netizen nganggapnya. Karena memang Persija yang paling kuat kali linknya ke pemain-pemain ini. Jadi nggak ada ke Dewa, nggak, baru misalnya ke Persebaya nggak ada isu-isunya. Cuma ke Persija isunya kuat kali. Nah, ini langsung dijawab sama Mauricio Souza. Kata dia juga kalau ditanya perihal Tom Hai dengan Jordi Amat gabung ke klubnya, ya siapa yang nggak mau, kata dia. Bahkan Jordi Amat pula, Coach Mauricio Souza ini juga ngomong kalau bisa ya berharap ya bisa gabung lah ke Persija Jakarta. Tapi sekali lagi dia tetap respect dan dia tetap mengatakan ya itu semua tergantung kepada pihak manajemen. Karena manajemen lah nanti yang akan ya berurusan dengan Tom Hai langsung perihal transfer pemain dan juga Jordi Amat, seperti itu. Ya jadi kan banyak yang nanya, ini mana nih Persija, kok belum ada nih here we go. Memang udah ada here we go kan, satu pemain Excel, pemain lokal kita. Nah pasti aku tahu lah warga-warga Jakarta ini berharapnya pemain-pemain asing juga lah, mana nih kok belum muncul, pasti gitu ya kan, nggak mungkin nggak. Apalagi tim-tim lain udah here we go, Bayangkara, baru juga siapa namanya yang klub dari Surabaya, Persebaya. Bahkan Persebaya gila-gilaan lagi tuh datangkan pemain kan. PSIM lagi, gila sih PSIM itu, J Valente ya kan, baru Haljeta, pokoknya pemain-pemain top-top di Liga 1 direkrut ke PSIM. Nah, sedangkan Persija masih mendatangkan satu pemain lokal, belum ada pemain asing. Jadi wajar jika banyak sekali desakan hingga semacam kritikan dan pertanyaan, mana nih ya kan, kok nggak ada. Jadi akhirnya terjawab lah kenapa belum here we go. Jadi ya karena kata pelatih daripada Persija yaitu Mauricio Souza itu, dia bilang tahun ini kita mau lebih hati-hati nih dalam milih pemain, katanya. Dan itu bisa dimaklumi ya kan, karena kita tahu Persija juga masih lama menuju persiapan, beda dengan klub tetangga yaitu Persib Bandung yang dinilai mungkin sangat-sangat jor-joran, bahkan gercep geraknya ya. Kenapa mereka gercep? Karena mereka akan ada mengikuti kompetisi yang tidak kalah bergengsi, yaitu apalagi kalau bukan Piala Presiden. Nah, pas pula dia juga terpilih menjadi tuan rumah. Jadi wajar Persib harus gercep untuk mencari pemain-pemain segera, karena kebetulan banyak pula pemain Persib ini cabutan.
pergi semua, pindah bahkan ke Dewa kan. Jadi banyak pindah. Jadi mau nggak mau wajib lah cepat datang pemain-pemain pengganti. Nah, sedangkan di sisi Persija mungkin masih banyak pemain-pemain masih bertahan ya, walaupun ada juga tetap yang pergi ya. Tapi kan Persija masih memiliki banyak waktu yang cukup lama. Jadi mungkin di sini pihak manajemen tidak mau terlalu sesumbar. Begitu juga dengan pelatih, lebih hati-hati, lebih teliti biar tidak terjadi salah beli gitulah ya kan. Jadi untuk apa nanti beli cepat-cepat rupanya nggak perform gitulah maksud daripada pelatih dan juga manajemen. Dan itu kita respect guys ya. Jadi bukan karena ada masalah, tapi memang karena lebih hati-hati. Dan pihak manajemen juga bilang mereka juga kayak nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Apa itu kesalahan yang sama? Iya, mereka lebih memilih pemain dulu baru pelatih. Nah, ini sering nih terjadi di Liga Indonesia, yaitu kita belum pilih pelatihnya tapi udah kita kontrak pemainnya. Sedangkan nanti pelatih nggak kan, nggak cocok rasanya dengan pemain itu. Jadi mau nggak mau kan nggak terpakai. Mubazir, gaji lancar gitu kan. Waduh, wassalam. Terakhir, itulah yang akan menyebabkan performa tim itu atau klub itu tidak berjalan dengan lancar dan ya tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Nah, makanya nggak mau mengalami kesalahan yang sama, makanya Persija lebih hati-hati dan lebih memilih pelatih dulu. Dan kebetulan Mauricio Souza dipilih, mantan pelatih Madura yang telah membawa Madura ke level tertinggi juga saat itu. Dan aku setelah cek-cek, Mauricio Souza ini mantan pelatih Vasco da Gama guys ya. Gila, mantan pelatih Liga 1 Brazil tuh, nggak kaleng-kaleng nih bah, dari Brazil. Terus juga pernah jadi asisten Fluminense kok nggak salah ya. Nah, ini klub-klub top tier-nya Brazil semua ini ya. Flamengo, Fluminense. Ya kan? Berarti kan secara nggak langsung ini pelatih Persija ini nggak ada obat lah gitu ya kan. Berkelas gitu. Aku jadi kepikir dengan pemain Persib banyak pemain Brazil. Baru pelatihnya Kroasia. Mungkin kalau misalnya pemain-pemain Brazil tuh pelatihnya Mauricio Souza ini keren juga gitu ya kan. Tapi sekali lagi Coach Bojan nggak ada duanya. Ya kan? Coach Bojan nggak ada obat lah pokoknya. Nah, Mauricio Souza ini juga nggak ada obat. Bisa membawa Madura, bisa terbang tinggi. Apakah nanti Persija juga akan bisa dibawa terbang tinggi? Nah, ini menarik nih kita pantau. Siapa tahu Persija bisa merusak hegemoni daripada Persib yang terlalu super power kan di 2 musim terakhir. Nah, ini menarik juga kita pantau. Karena memang Persib dan Persija ini punya semacam gengsi tersendiri sebagai klub besar lah, bisa kita bilang ini salah satu 2 klub besar paling besar di Indonesia saat ini guys. Apalagi kalau kita melihat dari jumlah basis supporter, kedua klub ini yang paling besar. Kalau yang hijau ini besar tapi dulu, sekarang enggak kan. Kenapa? Sekarang masih terperangkap di Liga 2. Iya. Ini juga keren ya, Persebaya dan PSM ini nggak ada obat. Kalau nggak salah terakhir kali juara Copa itu PSM kan. Dan juga sempat juga jadi juara Liga Persebaya. Nggak usah ditanya kan. Salah satu klub yang paling besar juga. Apalagi kalau berdasarkan supporter juga sangat fanatik. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tentang 2 pemain diaspora yang dikabarkan akan segera merapat ke Persija. Banyak pertanyaan, kira-kira siapa 2 pemain itu? Karena kebetulan ketum ini, Bang Diki Sumarno ini menyebutkan 2 posisi. Memang dia nggak menyebutkan nama, tapi 2 posisi. Apa itu 2 posisinya? Posisi belakang, back, atau posisi depan. Jadi ada 2 nih, depan dan belakang. Nah, secara nggak langsung kita udah mulai menemukan nama-nama nih kandidat siapa pemain diaspora yang di posisi back dan posisi belakang. Posisi back belakang sama aja ya kan. Posisi back dan posisi depan, back dan striker. Karena kalau kita lihat-lihat nggaknya banyak-banyak kali pemain diaspora kita kan, dikitnya pemain-pemain keturunan Belanda, kan. Oke, kita mulai dari depan lah. Kok dari depan siapa lagi kalau bukan Rafael Strijk? Orat Mangun di Liga Belgia terpakai, dia rajin, dia main. Jadi kita mau nengok pemain yang pasti yang jarang dapat bermain atau dia lagi nganggur di klubnya atau udah putus kontrak, udah selesai kontraknya kan. Nah, salah satu pemain yang paling kuat identik dengan jarang main di klub dan juga udah selesai dengan kontrak klubnya, ya Rafael Strijk. Oleh Romeni masih oke di Oxford, nggak mungkin dia main di Persija. Lagi gacor-gacornya dia sama Marcelino di sana. Baru siapa lagi? Beckham, pemain bukan diaspora. Baru juga Lili Pali, bukan pemain diaspora kan. Siapa lagi pemain diaspora kita? Udah itu aja kayak di lini depan kan.
Ramadan Sananta bukan pemain diaspora, tapi pemain diaspora yang berlaga di klub Brunei yang main di Liga Malaysia kan gitu. Nah, jadi siapa? Ya pastilah Rafael Strike yang paling depan, lini depan. Ya kan, nggak mungkin lagi, siapa lagi coba? Atau mungkin kalian, mungkin The Jack ya, atau warga supporter daripada Persija tahu, bisa komen di kolom komentar ya. Atau mungkin supporter Persib ya kan, lebih tahu, why not? Drop your comment, asik. Itu pemain depan, kayaknya Rafael Strike nih, ya kan? Walaupun sebenarnya banyak juga yang mengkaitkan dia dengan Bayangkara karena kedekatan Rafael Strike dengan juga manajer daripada timnas Indonesia yang juga kebetulan yang menangani Bayangkara kan gitu kan, Pak Sumarji gitu. Nah itu di lini depan. Nah kalau di lini belakang ini banyak nama, kan? Ada Jazz, tapi kayaknya nggak mungkin. Dia lagi gacor-gacornya. Justin Abner kayaknya juga nggak mungkin karena tengok tadi di postingan story-nya dia lagi lagi kembali latihan gitu kan. Baru Rizky Ridho pemain timnas. Kelvin Verdong nggak mungkin, ya kan? Sen Patinama, nah ini besar juga nih kemungkinan Sen Patinama. Kenapa? Dia nggak terpakai sama di klubnya, udah selesai kontraknya. Dan kebetulan kemarin dia itu naik pesawat, katanya mau menuju Indonesia. Entah betul entah enggak dia mau ke Persija, nggak tahu. Kan bisa jadi, ya kan. Kalau Sandy Walsh masih terpakai di Yokohama. Kevin Dix nggak mungkin kali, udah selesai sama Mönchengladbach, ya kan. Terakhir siapa nih? Yes, ada satu nama, Jordi Amat. Ya kan? Kenapa? Dia selesai sama JDT dan juga dia baru bermain di Liga ASEAN, di Liga Malaysia yang notabene nggak jauh beda dengan Liga Indonesia. Tapi yang menjadi masalah adalah masalah gaji. Kita tahu Jordi Amat ini gajinya itu hampir 3 kali lipat dan 4 kali lipat daripada gaji seorang Tom Hai. Ini ngeri nih, gaji Tom Hai aja 7, M per tahun. Apalagi si Jordi Amat 20-an M. Nah ini bisa nggak kira-kira nanti Persija menangani masalah gaji ini? Nah jangan sampai gara-gara gaji seorang Jordi Amat terkorbankan pemain-pemain yang lain gitu ya kan. Tapi kalau memang bisa orang sanggup, orang Persija ditambah lagi mungkin banyaknya supporter dan dukungan daripada gubernur tahun ini, bisa jadi. Wah ini menarik nih. Kalau betul nanti Jordi Amat gabung sama dengan Rafael Strike ya di lini depan dan belakang Persija, ini bisa jadi kandidat juara guys. Ini Persib juga mesti hati-hati untuk menghadapi Persija di kemudian hari. Bukan hal tidak mungkin Persija nanti akan menjadi juara kalau memang mereka konsisten bermain di JIS. Kan gitu juga kata manajemen dan juga Pak Presiden Persija, Pak Pranca ya, yang mana dia bilang kalau kita main di JIS pasti kita akan juara. Gitu juga kata Pak Ketum kan, menang aja kita terus di JIS, ya kan? Maka tinggal enak aja kita untuk jadi juara, kata beliau. Seperti itu di podcastnya bersama dengan Bung Bindar. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Persija yang semakin mengerikan dengan hadirnya 2 pemain diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.